Halo, perkenalkan nama saya Devina dengan NIM 213304010135. Saya jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi di Universitas Prima Indonesia. Hari ini saya akan mempresentasikan topik ketiga, yaitu hubungan SIA atau Sistem Informasi Akuntansi dan SIM atau Sistem Informasi Manajemen dalam mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan dosen Bapak Dr. Khotua Samusir, MSI. Topik yang pertama yaitu pengertian SIM dan SIA. Menurut Wijancanto, sistem informasi manajemen adalah suatu sistem informasi yang bersifat menyeluruh, bertujuan untuk menyajikan berbagai informasi yang jauh lebih luas daripada sistem informasi akuntansi yang bersifat historis. Sedangkan sistem informasi akuntansi adalah susunan berbagai dokumen, alat komunikasi, tenaga pelaksana, dan berbagai laporan yang didesain untuk mentransformasikan data keuangan menjadi informasi keuangan. SIM atau Sistem Informasi Manajemen merupakan suatu sistem yang melakukan berbagai fungsi untuk menyediakan semua informasi yang mempengaruhi semua operasi organisasi. SIM tergantung pada besar kecilnya organisasi, dapat terdiri dari sistem informasi berikut. Yang pertama, sistem informasi akuntansi atau Accounting Information System. Kedua, sistem informasi pemasaran atau Marketing Information System. Tiga, sistem informasi manajemen persediaan atau Inventory Management Information System. Yang keempat, sistem informasi personalia atau Personnel Information System. Kelima, sistem informasi distribusi atau Distribution Information System. Keenam, sistem informasi pembelian atau Purchasing Information System. Yang ketujuh, sistem informasi kekayaan atau Treasury Information System. Kedelapan, sistem informasi analisis kredit atau Credit Analysis Information System. Kesembilan, sistem informasi penelitian dan pengembangan atau Research and Development Information System. Kesepuluh, sistem informasi teknik atau Engineering Information System. Semua sistem informasi tersebut telah dimaksudkan memberikan informasi kepada semua level manajemen. Pada organisasi yang kecil, SIA atau Sistem Informasi Akuntansi hampir mewakili semua SIM atau Sistem Informasi Manajemen, atau dengan kata lain, SIA adalah SIM dan SIM adalah SIA. Pada organisasi yang besar, SIA merupakan subsistem dari SIM. SIA merupakan subsistem terbesar dari SIM. George M. Scott memberikan sejumlah angka untuk organisasi yang besar, sekitar sepertiga sampai dengan setengah dari transaksi yang diproses adalah transaksi akuntansi, dan untuk organisasi yang lebih kecil, 70% atau lebih transaksi kebanyakan adalah transaksi akuntansi. SIA sebagai subsistem yang terbesar dalam SIM memegang peranan yang sangat penting, sehingga untuk memahami SIA berarti harus memahami SIM secara menyeluruh. Setiap sistem informasi akuntansi akan melaksanakan 5 fungsi utamanya, yaitu yang pertama, mengumpulkan dan menyimpan data dari semua aktivitas dan transaksi perusahaan. Yang kedua, memproses data menjadi informasi yang berguna bagi pihak manajemen. Yang ketiga, memanajemen data-data yang ada ke dalam kelompok-kelompok yang sudah ditetapkan perusahaan. Yang keempat, mengendalikan kontrol data yang cukup sehingga aset dari suatu organisasi atau perusahaan terjaga. Yang kedua yaitu tujuan SIA dan SIM. Tujuan utama SIM adalah menyediakan informasi yang dipergunakan di dalam perhitungan harga pokok jasa, produk, dan tujuan lain yang diinginkan manajemen. Menyediakan informasi yang dipergunakan dalam perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan berkelanjutan. Menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Tujuan tersebut menunjukkan bahwa manajer dan pengguna lainnya perlu memiliki akses ke informasi akuntansi manajemen dan mengetahui bagaimana cara menggunakannya. Informasi akuntansi manajemen dapat membantu mereka mengidentifikasikan suatu masalah, menyelesaikan masalah, dan mengevaluasi kinerja informasi akuntansi dibutuhkan dan dipergunakan dalam semua tahap manajemen, termasuk perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan.
Tujuan Sistem Informasi Akuntansi atau SIA, suatu komponen organisasi yang mengumpulkan, mengklasifikasikan, mengolah, menganalisa, dan mengkomunikasikan informasi finansial dan pengambilan keputusan yang relevan bagi pihak luar perusahaan dan pihak ekstern. Akuntansi sendiri sebenarnya adalah sebuah sistem informasi. Tapi yang ketiga yaitu fungsi SIA dan SIM. Fungsi SIA mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas dan transaksi, memproses data menjadi informasi yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan, melakukan kontrol secara tepat terhadap aset organisasi. Subsistem sistem informasi akuntansi memproses berbagai transaksi keuangan dan transaksi non-keuangan yang secara langsung mempengaruhi pemrosesan transaksi keuangan. Sistem informasi akuntansi terdiri dari 3 subsistem, yaitu sistem pemrosesan transaksi, sistem buku besar atau pelaporan keuangan, dan sistem pelaporan manajemen. Sebuah sistem informasi akuntansi menambah nilai dengan cara menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu sehingga dapat melakukan aktivitas utama pada value chain secara efektif dan efisien. Kemudian meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya produk dan jasa yang dihasilkan. Meningkatkan efisiensi dan meningkatkan kemampuan dalam pengambilan keputusan. Meningkatkan sharing knowledge, menambah efisiensi kerja pada bagian keuangan. Tapi yang keempat yaitu hubungan SIM dan SIA. Hubungan SIM dengan SIA. Di dalam suatu perusahaan atau organisasi, SIM tidak bisa terlepas dari SIA. Keduanya saling terikat. Hubungan di antara keduanya antara lain, yang pertama dalam SIM, database diperoleh sebagian besar dari SIA, sehingga dalam proses pengolahannya dapat dilakukan beberapa tindakan untuk mengatasi masalah yang berasal dari SIA dan masalah yang lain. Kedua, apabila perusahaan berkeinginan untuk perencanaan ke depan dalam bidang akuntansi, maka dibutuhkan SIM dalam pengerjaannya. Semua instansi dan bagian dalam perusahaan, termasuk SIM, pasti mempunyai hubungan dengan SIA setidaknya dalam masalah gaji dan administrasi. Ketiga, SIM merupakan perkembangan SIA. SIM terlahir setelah SIA dan terorganisir dengan baik. Bisa dikatakan SIM lahir karena ada SIA. Kemudian topik yang kelima yaitu persamaan dan perbedaan SIM dan SIA. Persamaan SIM dengan SIA. SIM dan SIA tentu mempunyai persamaan. Persamaan tersebut adalah yang pertama, sama-sama mencari masalah dan informasi yang ada dalam perusahaan dan diberikan kepada manajer untuk dicari solusi pemecahan masalah tersebut, walaupun kontribusi SIA dalam pemecahan masalah sedikit. Yang kedua, sama-sama menggunakan komputer dalam pelaksanaan sistemnya dan sama-sama subsistem dalam CBIS. Perbedaan SIM dan SIA. SIM dan SIA mempunyai beberapa perbedaan, antara lain yang pertama, SIA berkewajiban untuk memberikan informasi dengan lingkungan, sedangkan SIM tidak. SIM hanya merupakan suatu seorganisasi. Yang kedua, SIM hanya menangani informasi dalam hal akuntansi saja, sedangkan SIM hampir semua masalah dibahas dan dicari pemecahannya. Ketiga, output SIA masih luas, bisa dijadikan sebagai bahan bagi manajer ataupun sumber data bagi sistem lain. Sedangkan SIM hanya menyediakan informasi bagi manajer untuk dicari pemecahannya. Yang keempat, SIA lebih berorientasi kepada data, sedangkan SIM lebih berorientasi kepada informasi. Tapi yang keenam atau yang terakhir yaitu rangkumannya, SIA sebagai subsistem yang terbesar dalam SIM memegang peranan yang sangat penting. Sehingga untuk memahami SIA berarti harus memahami SIM secara menyeluruh. Pada dasarnya, tujuan dan fungsi SIA dan SIM adalah sama. SIA dan SIM sama-sama mencari masalah dan informasi yang ada dalam perusahaan dan diberikan kepada manajer untuk dicari solusi pemecahan masalah tersebut, walaupun
kontribusi SIA dalam pemecahan masalah sedikit dan sama-sama. Menggunakan komputer dalam pelaksanaan sistemnya dan sama-sama subsistem dalam CBIS. Perbedaannya di lingkungan pemakai informasi. Informasi yang disampaikan dan orientasi. Sedangkan dari segi output SIA lebih luas dibanding dengan SIM yang hanya menyediakan informasi bagi manajer atau pihak internal perusahaan. Fungsi SIA mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas dan transaksi, memproses data menjadi informasi yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan, melakukan kontrol secara tepat terhadap aset organisasi, dan sebagainya. Subsistem sistem informasi akuntansi memproses berbagai transaksi keuangan dan transaksi non-keuangan yang secara langsung mempengaruhi pemrosesan transaksi keuangan. Sistem informasi akuntansi terdiri dari 3 subsistem, yaitu yang pertama sistem pemrosesan transaksi, sistem buku besar atau pelaporan keuangan, dan sistem pelaporan manajemen. Sebuah informasi akuntansi menambah nilai dengan cara menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu sehingga melakukan aktivitas utama pada value chain secara efektif dan efisien, meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya produk dan jasa yang dihasilkan, meningkatkan efisiensi, meningkatkan kemampuan dalam pengambilan keputusan, dan meningkatkan sharing knowledge dan menambah efisiensi kerja pada bagian keuangan. SIM merupakan suatu sistem yang melakukan berbagai fungsi untuk menyediakan semua informasi yang mempengaruhi operasi organisasi. SIM tergantung pada besar kecilnya organisasi dapat terdiri atas sistem informasi ada 10, yaitu sistem informasi akuntansi, sistem informasi pemasaran, sistem informasi manajemen, sistem informasi personalia, sistem informasi distribusi, sistem informasi pembelian, sistem informasi kekayaan, sistem informasi analisis kredit, sistem informasi penelitian dan pengembangan, dan sistem informasi teknik. SIA sebagai subsistem yang terbesar dalam SIM memegang peranan yang sangat penting, sehingga untuk memahami SIA berarti harus memahami SIM secara menyeluruh. Setiap sistem informasi akuntansi akan melaksanakan 5 fungsi utamanya, yaitu yang pertama, mengumpulkan dan menyimpan data dari semua aktivitas dan transaksi perusahaan, memproses data menjadi informasi yang berguna bagi pihak manajemen, dan yang ketiga, manajemen data-data yang ada ke dalam kelompok-kelompok yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Yang keempat, mengendalikan kontrol data yang cukup sehingga aset dari suatu organisasi atau perusahaan terjaga. Tujuan SIM dan SIA. Tujuan SIM adalah menyediakan informasi yang dipergunakan di dalam perhitungan harga, pokok jasa, produk, dan tujuan lain yang diinginkan manajemen. Tujuan sistem informasi akuntansi adalah suatu komponen organisasi yang mengumpulkan, mengklasifikasikan, mengolah, dan menganalisa informasi finansial dan pengambilan keputusan yang relevan bagi pihak luar perusahaan dan pihak ekstern. Akuntansi sendiri sebenarnya adalah sebuah sistem informasi. Sekian dari topik yang ke-6, yaitu rangkuman. Sekian presentasi saya mengenai topik 3 dan yaitu sistem informasi akuntansi. Tunggu video berikutnya minggu depan dengan topik yang keempat, yaitu analisis sistem, desain sistem, dan implementasi sistem di topik 4. Terima kasih.